Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan baik zahir dan batin untuk berbuat yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, dan bisa bermanfaat untuk umat. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, agar kelak nanti kita, keluarga kita, keturunan kita mendapati syafaat baik di dalam kehidupan dunia dan nanti di alam barzah, dan nanti yang penting kehidupan nanti yaumul akhir. Al-Fakir, hamba yang lemah, adalah Muhammad Saifuddin, anak daripada Suwargi daripada Al-Mukarram Bapak Ki Amirin almarhum. Semoga almarhum ini abah saya ya Amirin diberikan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir dikatakan sebagai khadimul majlis al-maliki, sebagai pelayan daripada khadim al-maliki, majlis ta'lim al-maliki, atau bisa dikata saya ini Al-Fakir ini adalah sebagai khidmah daripada orang tua saya yang berjuang keras dalam agama Islam, tentunya dari mulai keluar dari pondok beliau sudah berdakwah, dan kami ini, saya Al-Fakir, hanya khidmah kepada beliau, pada orang tua kami yang mulia itu Pak Ki Amirin. Karena Majelis Al-Maliki ini bersumber daripada Al-Maghfurlah Pak Ki Amirin. Bagaimana tidak, beliau memulai dari pada tahun 72 setelah keluar dari pondok, memulai taklim awal dengan beberapa teman, tetangga, masyarakat sekitar. Berjalan waktu, berdakwah dan gigih, istiqomah dalam taklim, istiqomah dalam sholat berjamaah, istiqomah dalam melayani umat. Tentunya tidak mulus begitu saja, banyak rintangan baik secara zahir dan batin yang dialami oleh orang tua kami, orang tua saya Al-Fakir, yaitu Pak Al-Maghfurlah Pak Ki Amirin, dan begitu gigihnya masuk dalam kehidupan sehari-hari. Beliau terus berdakwah di jalan Allah tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, terus melayani umat. Bagaimana umat ini biar di jalan yang lurus, sampai pada satu ketika beberapa euforia politik masuk ke ranah atau ke lingkaran daripada orang tua kami. Tapi alhamdulillah pada saat itu begitu kuatnya, mungkin dari berbagai ulama ada yang masuk ke ranah politik. Oke lah, itu untuk perjuangan para ulama tersebut. Tapi orang tua kami memilih untuk non partisan, tidak masuk ke sana, tidak masuk ke sini, biar beliau ingin dalam posisi tengah-tengah di antara umat yang masuk ke partai A biar bisa dilayani, umat yang masuk ke partai B bisa dilayani. Itulah yang menjadi dasar
daripada orang tua kami al-maghfurlah bagi Amirin ini tidak masuk atau ikut serta dalam lingkaran perpolitikan. Mungkin dari berbagai ulama dakwaannya ada yang di partai, ada yang jadi DPR, ada yang menjadi wali kota. Silahkan, itu kategori daripada metode dakwah masing-masing. Sampai pada titik akhir, orang tua kami, ini mungkin secara singkat, orang tua kami sampai dalam posisi akhir tetap berdakwah. Bahkan pada saat beliau masih sakit pun, beliau masih menangis. Beliau sampai mengatakan, andai saja saya tidak bisa taklim, saya tidak bisa mengajarkan ilmu yang diwariskan oleh guru-gurunya yang daripada Sayyidi Rasulullah SAW. Beliau sampai ingin segera diambil ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran daripada begitu getolnya, begitu istiqomah daripada orang tua kami, itu al-maghfurlah bagi Amirin. Setelah meninggal, kami terus terang tidak berani untuk menjadi khalifah, untuk menjadi bedal, karena ketidakmampuan kami, karena jauh daripada perjalanan orang tua kami. Saya bermusyawarah dengan beberapa kiai sepuh di antara Pekalongan, bahkan di luar Pekalongan. Saya bermusyawarah, mereka menyatakan saya untuk memulai meneruskan perjuangan daripada orang tua kami. Sehingga dengan berat hati, dengan bekal yang minim, yang jauh daripada orang tua kami memberanikan diri setelah 21 hari meninggalnya orang tua kami. Dengan bertatih-tatih perjalanan majelis ini 1 tahun, 2 tahun, akhirnya ada beberapa kegiatan yang skalanya Pekalongan, skupnya pada saat itu kami memberanikan diri untuk masuk dengan cita-cita majelis yang insya Allah motonya adalah guyub rukun, saling silaturahmi. Kemudian kami berjalan dengan menjalin silaturahmi antar kiai, antar pondok, antar majelis, di mana kami ingin majelis atau pondok tidak dikelola seperti halnya majelis atau partai yang saling gontok-gontok, saling sikut menyikut. Kami ingin majelis ini atau majelis-majelis yang lain atau pondok pesantren yang lain biar bergandengan tangan, biar saling menjaga kerukunan antar majelis, dan itu akan menjadikan kedamaian di kota Pekalongan. Kemudian berjalanlah Al-Maliki ini, yang dulunya belum ada namanya Al-Maliki, menjalin ke salah satu majelis, ke beberapa majelis yang ada di Pekalongan ataupun di luar Pekalongan. Dan pada saat tahun 2002 kami bersilaturahmi ke Mekah. Kami bersilaturahmi ke Said Muhammad Maliki. Kami bersilaturahmi ke tempat Said Abbas Al-Maliki. Kemudian dilanjut tahun 2003 kami mengenal lebih dekat dengan Said Muhammad Maliki dan Said Abbas Al-Maliki. Kemudian kami memberanikan diri
untuk diakui sebagai santrinya Syed Muhammad Maliki dan memberanikan diri meminta diakui daripada santrinya Syed Abbas Al-Maliki. Alhamdulillah, beliau berdua ini mengakui kami ini Al-Fakir sebagai santrinya, dan kami pulang, tapi kami berpikir biar jalinan itu tambah kuat, kami harus ada sesuatu jaringan emosional yang lebih kuat. Terus kami coba untuk mengantarkan adik kami untuk mondok di tempatnya Syed Abbas Al-Maliki. Kemudian alhamdulillah dengan pertolongan Allah dilancarkan semuanya perjalanan mondok itu ke Syed Abbas Al-Maliki. Kemudian kami pun sering bersilaturahmi ke sana, ngaji di sana dan ngaji ke beberapa tempat yang ulama-ulama Mekah di sana. Kemudian kami pulang dan terus adik saya mondokkan ke sana, dan ada terjadi jaringan emosional yang sangat kuat. Dan pada saat tahun 2007 tatkala Syed Abbas datang ke Indonesia, alhamdulillah beliau berkenan mampir di rumah kami, di rumah saya, berziarah ke tempatnya Syed Abdurrahman bin Muhammad bin Yusuf Al-Baghdadi atau yang melakap dengan Syekh Abdurrahman Kajuran Wali Jenggot. Yang sebelahnya tentunya adalah makam orang tua Al-Fakir Al-Maghfurlah Pak Kiai Amiri. Kemudian datang ke rumah kami, Syed Abbas menanyakan apakah ada majelis. Saya katakan ada ya Buya, kami hanya khidmah kepada orang tua kami. Kami mengatakan seperti itu kepada Syed Abbas Al-Maliki. Alhamdulillah Syed Abbas diam sejenak, seakan-akan beliau mencari ilham. Kemudian beliau menamai majelis taklim kita ini adalah Majelis Al-Maliki, di mana dengan kebesaran Al-Maliki kami sebetulnya malu, karena kami ini orang kampung, orang yang maksudnya bukan istilah kampung atau kompeten dalam ilmunya jauh daripada Al-Maliki. Kami sam'an wa ta'atan dengan guru, sehingga kami menerima barokah nama Al-Maliki itu. Sampai tahun 2009 beliau datang lagi ke tempat kami, Syed Abbas Al-Maliki, dan pada saat itu menikahkan sekaligus dua adik saya perempuan, mendapati santrinya dua langsung dari santri beliau dengan tidak ada persiapan, 1 jam langsung jadi. Ini barokah daripada guru kami Syed Abbas Al-Maliki. Berjalannya waktu, tahun 2009 ada pameran pedang Nabi yang diadakan oleh majelis kami. Baru Al-Maliki ini belum muncul, waktu itu belum muncul. Baru setelah ada pameran pedang Nabi di Pekalongan yang waktunya 1 bulan penuh, ada orang yang ahli dalam memasak acara tersebut mengatakan, majelis ini namanya majelis apa? Kami bilang, dulu di saat orang tua kami nama ini nggak ada, karena orang kampung, najis lempraan istilahnya. Kemudian dari orang yang masak acara tersebut mengatakan majelis ini apa namanya? Kami terus terang mau memunculkan majelis ini agak riskan, karena majelis ini majelis kecil, majelis orang kampung, apalagi sudah dinamai Al-Maliki. Tapi waktu itu 2 tahun 3 tahun kami masih off, masih belum dimunculkan Al-Maliki. Baru setelah ada orang mengatakan majelis ini majelis apa, harus ada namanya, kemudian kami baru berani
dengan terpaksa memunculkan nama Al-Maliki. Dan berlangsung pameran pedang Nabi yang pada saat itu Majelis Taklim Al-Maliki bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekalongan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Memang Al-Maliki itu sering mengadakan kerjasama yang notabene adalah untuk kepentingan umat. Contoh, satu ketika beberapa kali Al-Maliki mengadakan pemeriksaan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Alhamdulillah berjalan lancar. Terus lagi di beberapa waktu lagi kita juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Kim, pemeriksaan gratis dan pengobatan gratis. Alhamdulillah juga berjalan lancar, di mana masyarakat sangat berasa banget dengan wujudnya Al-Maliki ini, terasa terbantu. Dan itulah yang dikatakan Sayyidi Rasulullah SAW, anfa'uhum khairukum anfa'uhum linnas. Berjalan waktu, Al-Maliki alhamdulillah sudah mulai dilirik oleh beberapa ulama-ulama, bahkan sekali berdunia. Datanglah beberapa ulama-ulama yang notabene dari luar negeri, termasuk daripada cucu-cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Contoh, Syekh Fadil Al-Jailani, Syekh Amin Al-Jailani, Syekh Ahmad Al-Jailani, Syekh Ibrahim Al-Jailani. Daripada India, daripada Maroko, Syekh Idris Al-Fas. Daripada Yaman, Syekh Muhammad atau Habib Abu Muhammad bin Abdullah Al-Junaid. Dan beberapa ulama-ulama Yaman yang lain banyak berdatangan, berkumpul di Al-Maliki dan memberikan doa barokah di Al-Maliki. Dari Mekah, dari Libanon, dari Maroko, dari Hadraul Maut, itu alhamdulillah sudah berdatangan dan memberikan doa barokah di Majelis Taklim Al-Maliki. Alhamdulillah berjalan waktu, Al-Maliki ini mulai kokoh dalam berdakwahnya. Dalam kokoh mulai di anggotanya atau jamaah Al-Maliki ini merasa seperti keluarganya sendiri. Kami memang mempunyai metode, barang siapa yang masuk di Al-Maliki seperti hanya keluarga. Dan bagaimana cara mengajak bareng-bareng bisa bermanfaat untuk khalayak banyak. Setelah itu dakwah Al-Maliki ingin melebarkan sayap, membentuk satu yayasan yang nantinya tahun 2014 pada saat itu peresmian Yayasan Al-Maliki Indonesia Pekalongan, yang pada saat itu Majelis Taklim Al-Maliki ini berada di wilayah Jenggot, Pekalongan Selatan, tapi peresmiannya di alun-alun di depan Masjid Jami Kota Pekalongan. Kita mengambil daripada histori daripada Masjid Jami dan alun-alun sendiri, biar kita ittiba dengan para orang-orang terdahulu, ittiba dengan mereka supaya kita mendapati barokah daripada mereka. Pada saat itu 2014 kita meresmikan Yayasan Al-Maliki Indonesia Pekalongan, dan pada saat itu datang salah satu dai skalanya nasional, yaitu Ustadz Yusuf Mansur, dan baru pertama kali datang di Pekalongan pada saat itu. Alhamdulillah berjalan lancar, dan
alhamdulillah mulai bergerak dari Majelis Taklim Al-Maliki ini membeli tanah sekitar kota Pekalongan yang namanya Kertoharjo. Alhamdulillah walaupun sedikit kita memperjuangkan tanah tersebut untuk menjadi pondok pesantren. Alhamdulillah sekarang baru mulai pengurukan dan mulai bertahap. Kita mohon dukungannya, kita mohon doa restunya daripada jami'il muslimin wal muslimat, para orang-orang yang ingin berjuang bareng mewujudkan pondok pesantren Al-Maliki yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para tamu-tamu di Al-Maliki ini yang baik dari Mekah, baik dari Lebanon, baik dari Turki, baik dari Maroko, dari Yaman, dari Mesir, semua saya ajak untuk mendoakan tanah yang cikal bakal menjadi pondok pesantren. Jadi doanya sudah penuh, insya Allah nur ilmu sudah penuh. Nanti minta dukungan daripada anda semua untuk mewujudkan cita-cita yang mulia ini, biar menjadi pondok yang bermanfaat, yang barokah, manfaat untuk umat. Kami terus terang pada saat keluar dari pondok dan meneruskan menjadi khidmah daripada orang tua kami 4 tahun 5 tahun, kami ada keinginan untuk membuat pondok, mendirikan pondok pesantren pada saat itu. Tapi nyatanya manusia, banyak penyakit-penyakit dalam hati kami yang perlu kami hilangkan pada saat itu. Sekarang orang itu kan mau mendirikan pondok itu harus ditimbang. Seperti orang-orang terdahulu ada pertimbangan yang matang. Ulama-ulama terdahulu bahkan dirialdoi, ditirakati agar supaya santrinya ini biar kokoh dalam zahir dan batinnya, biar mendapatkan barokah daripada pondok tersebut. Kami pun meniru daripada orang-orang terdahulu. Kami tidak langsung mendirikan pondok, kami membentuk niat kami yang baik. Karena banyak orang yang mendirikan pondok hanya banyak orang yang mendirikan pondok niatnya sudah nggak pas. Kadangkala yang miris lagi nggak mengerti tentang kitab kuning, nggak mengerti tentang nahwu shorof, nggak mengerti tentang tafsir, nggak mengerti tentang hadis-hadis, bahkan asbabul wurudnya, mantek, terus balaghah, berani mendirikan pondok pesantren yang notabene saya nggak tahu itu yang seperti apa. Kami ingin sedikit cuil daripada ilmu kami bermanfaat untuk umat. Makanya dan niat kami mulai ketata walaupun belum murni banget. Kami mohon doanya supaya menjadi yang lebih manfaat lagi dan lebih bermanfaat untuk umat, dan nanti untuk bermanfaat untuk santri-santri yang pondok di Al-Maliki, yang pondok insya Allah penuh dengan nur ilmu ini. Mungkin perjalanan kami mulai perlu dukungan dari semua pihak, baik itu dari masyarakat, dari pengusaha, dari masyarakat biasa. Kami tidak menutup daripada dukungan itu, baik dukungan secara zahir, yang penting dukungan doa supaya kita ini kuat istiqomah secara zahir dan batin, tetap di jalan syariatnya yang dibawa oleh Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.